Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, 'Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat.' Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ketika merenungkan bacaan Injil hari ini, saya teringat dengan sebuah litani serba salah seorang pastor. Bunyinya seperti ini. Bila ia ditahbiskan terlalu muda, orang bilang, "Masih bocah kok jadi pastor." Bila ia sudah tua baru menjadi pastor, orang bilang, "Dia jadi pastor karena nggak laku." Bila pastornya ganteng, orang bilang, "Bego amat tuh cowok, jangan-jangan ada kelainan." Bila wajahnya kurang tampan, orang bilang, "Pasti pelarian atau patah hati." Bila ia berpakaian sangat rapi, orang bilang, "Pastor kok seperti peragawan." Bila ia berpakaian seadanya, orang bilang, "Sering tampil kok nggak bisa ngurus badan." Bila ia naik mobil, orang bilang, "Pastor kok tak menghayati kaul kemiskinan." Bila ia berjalan kaki, orang bilang, "Pastor kok tidak bisa menghargai waktu." Bila ia bergaul dengan cewek-cewek, orang bilang, "Dasar ganjen." Bila ia bergaul dengan cowok-cowok, orang bilang, "Jangan-jangan dia homo." Bila ia suka makan, orang bilang, "Pastor kok nggak bisa nahan lapar." Bila ia makan terlalu sedikit, orang bilang, "Pastor kok nggak tahu menghargai masakan umat." Bila khotbahnya panjang, orang bilang, "Bikin ngantuk." Bila khotbahnya singkat, orang bilang, "Pasti kurang persiapan." Kalau mengikuti pendapat umat, dibilang, "Pastor kok nggak punya pendirian." Kalau mengikuti pendapat sendiri, dibilang, "Dasar pastor diktator." Kalau keuangan paroki mepet, pastornya tak pintar usaha. Kalau ngomongin soal uang, dibilang, "Payah, pastor kok mata duitan." Kalau pastor tidak ada di pastoran, dibilang, "Dasar suka keluyuran." Kalau selalu ada di pastoran, dibilang, "Walah, pastornya kurang pergaulan." Tapi kalau pastornya mati, siapa yang mau ganti? Saudara-saudari yang terkasih, ada sekian banyak komentar miring dari luaran sana yang menunjukkan bahwa mereka tidak sedikit pun menghargai pengorbanan seorang pelayan Tuhan, secara khusus para imam.
Padahal mereka sudah mengorbankan segalanya demi melayani Tuhan dan gerejanya. Mereka telah berjanji di hadapan Tuhan untuk tidak menikah, hidup dalam ketaatan kepada pimpinan, dan hidup dalam kemiskinan. Bagi mereka, tidak ada alasan hujan atau hari sudah malam, apalagi malas, untuk tidak melayani umat. Mereka terikat pada aturan imamat yang ketat. Mereka tidak bisa sesuka hati pulang ke rumah orang tua kalau sedang rindu. Bahkan untuk sekedar minum es dawet atau makan mie pansit, mereka tidak bisa sesuka hati. Mereka menahan keinginan-keinginan daging demi menjaga kesucian supaya layak melayani Tuhan dan seluruh umat. Dan yang paling menyedihkan ialah di masa tua mereka atau waktu mereka sakit, orang-orang hanya datang untuk berkunjung sebentar lalu pulang. Tidak ada yang merawat mereka dengan sungguh-sungguh selama 24 jam. Ketika mereka pulang dari tugas pelayanan dalam keadaan lelah, tidak ada yang menyuguhkan teh atau bersimpati dengan kelelahan mereka. Hanya si dok yang menyambut mereka waktu pulang ke pastoran. Itulah segelintir perjuangan para pastor kita dalam melayani umat Tuhan. Lalu mereka yang hanya sedikit melayani dengan entengnya mempermasalahkan atau mencari-cari kelemahan pelayan-pelayan Tuhan itu. Saudara-saudari yang terkasih, tidak banyak orang yang mau menjadi pelayan Tuhan, yang mau bekerja di kebun anggur Tuhan, yang bersedia mewartakan kebenaran Tuhan, sebab konsekuensinya ialah seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Ada begitu banyak tantangan, resiko, dan segala macam rintangan yang menghadang. Karena kesadaran itulah Yesus mengatakan bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Jangankan menjadi pastor, saudara-saudari yang terkasih, menjadi sintua atau petugas liturgi saja pun banyak yang menolak. Menjadi seorang pelayan atau utusan Yesus pun ada aturannya sebagaimana disampaikan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Pertama, mereka tidak boleh membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Itu artinya Tuhan akan selalu memelihara hidup setiap utusannya, setiap pelayannya lewat orang-orang yang bermurah hati. Selain itu, supaya mereka yang melayani Tuhan tidak terikat pada harta duniawi itu. Tuhanlah yang menjamin penghidupan setiap orang yang melayaninya. Dengan demikian, mereka akan selalu bergantung pada Tuhan. Aturan kedua, jangan memberi salam kepada siapapun selama perjalanan. Itu artinya seorang pelayan Tuhan harus fokus pada tujuannya. Jangan sampai apa yang ada di perjalanan menghalangi pelayanan mereka. Ketiga, memberikan salam sebelum memasuki rumah. Apa yang dibawa oleh seorang pelayan ialah damai sejahtera, dan mereka tidak boleh berpindah-pindah. Makan dan minumlah apa yang diberikan oleh tuan rumah. Ini mengisyaratkan kesederhanaan tanpa memilih-milih apalagi menuntut. Keempat, mereka harus menyembuhkan orang sakit dan mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Seorang pelayan Tuhan menghargai kehidupan dan menjaga kehidupan dengan menyembuhkan orang sakit. Kelima, jika mereka tidak diterima di suatu kota, mereka harus menyerukan di jalan-jalan raya suatu peringatan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, sembari mengebaskan debu pada kaki mereka. Saudara-saudari yang terkasih, dengan cara hidup kita masing-masing, kita tetap dipanggil Tuhan untuk melayaninya. Entah itu dalam dunia kerja, masyarakat, terlebih dalam gereja dan keluarga kita. Maka marilah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mulai dari hal yang paling kecil dan sederhana. Bagi Tuhan tidak ada yang kecil dan besar, asal kita melayani dengan penuh cinta dan kerelaan. Ia mengharapkan pelayanan kita sesuai kemampuan kita sendiri. Amin.